Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Demografi Kesehatan. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas mengenai data demografi, sumber data, dan ukuran data. Adapun capaian atau topik-topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama, ukuran dasar kependudukan. Yang kedua, sumber data kependudukan. Yang ketiga, evaluasi data kependudukan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu topik-topik yang ada pada outline pertemuan ketiga kali ini. Topik yang pertama adalah ukuran dasar kependudukan. Secara umum, ukuran-ukuran dasar di dalam kependudukan dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, angka absolut atau angka mutlak. Yang dimaksud dengan angka absolut adalah jumlah absolut, ukuran kohor, ukuran periode, dan prevalensi. Contohnya, jumlah bayi yang mendapat imunisasi, jumlah mahasiswa yang mengikuti pretest pembekalan kegiatan magang, atau misalnya ukuran terhadap kohor status perkawinan. Kemudian ukuran yang kedua adalah angka relatif. Angka relatif ini meliputi persentase, proporsi, angka, dan rasio. Contohnya, persentase ibu hamil yang mendapat makanan tambahan atau PMT. Persentase bayi yang mendapat imunisasi BCG. Selanjutnya kita akan membahas satu-satu mengenai apa saja sih ukuran-ukuran yang ada di dalam kependudukan. Ukuran yang pertama, jumlah absolut atau angka mutlak. Jumlah absolut atau angka mutlak adalah banyaknya peristiwa demografi tertentu di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, jumlah penduduk, jumlah kelahiran, dan jumlah kematian. Masih banyak lagi angka-angka mutlak atau jumlah absolut yang ada di dalam kependudukan. Jumlah balita, jumlah penduduk angkatan kerja itu juga adalah salah satu contoh dalam angka mutlak atau jumlah absolut. Yang kedua adalah angka atau rate. Banyaknya peristiwa demografi dari suatu kelompok penduduk dalam jangka waktu tertentu. Bentuk rate itu ada 2. Yang pertama, crude rate atau angka kasar. Yang kedua, specific rate atau angka spesifik. Ingat, yang dinamakan rate itu selalu ada variabel waktu di dalamnya. Contoh dari crude rate atau angka kasar adalah CBR atau angka kelahiran kasar. Kemudian ada CDR atau angka kematian kasar. Sedangkan untuk angka spesifik, contohnya adalah ASFR atau Age Specific Fertility Rate. Nah, yang membedakan kedua angka rate ini adalah pada angka kasar atau crude rate, pembaginya adalah seluruh penduduk tetap. Sedangkan pada specific rate, pembaginya adalah jumlah penduduk pada kelompok tertentu. Kemudian ukuran yang ketiga adalah rasio. Bedanya, rasio adalah perbandingan 2 angka di mana pembilang atau numerator dan penyebut atau denominator yang satu sama lain merupakan kelompok penduduk yang berbeda. Jadi, penyebut bukan bagian dari pembilang. Begitu juga pembilang bukan bagian dari penyebut. Contohnya adalah rasio jenis kelamin. Membandingkan antara jumlah penduduk laki-laki sebagai pembilang dan jumlah penduduk perempuan sebagai penyebut misalnya. Kemudian rasio penduduk desa kota. Pembilang adalah penduduk desa, kemudian penyebutnya adalah jumlah penduduk kota. Nah, itu adalah contoh dari yang namanya rasio. Ukuran yang keempat adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan 2 angka di mana pembilang merupakan bagian dari penyebut. Contohnya adalah proporsi penduduk usia 20 sampai 24 tahun.
Pembilang adalah penduduk yang berusia 20-24 tahun, sedangkan penyebut adalah jumlah penduduk dalam seluruh kelompok umur. Kemudian proporsi penduduk wanita. Pembilang adalah jumlah penduduk wanita, sedangkan penyebutnya adalah jumlah keseluruhan penduduk suatu wilayah. Nah, ini yang dinamakan dengan proporsi. Ukuran yang kelima adalah konstanta atau konstan. Konstanta adalah suatu bilangan tetap yang tidak berubah atau arbitrary number. Fungsi dari konstanta adalah memudahkan interpretasi suatu nilai rate, rasio, maupun proporsi, sehingga semua orang atau orang awam mampu memahami makna dari suatu angka atau suatu ukuran dasar kependudukan seperti rate, rasio, dan proporsi ini. Contohnya, angka 1000 atau angka 100.000 dinyatakan dengan K. Misalnya, proporsi penduduk wanita sebesar 10%. Jika kita menggunakan angka 1000, mungkin kita bisa menginterpretasikan bahwa jumlah penduduk wanita per 1000 penduduk hidup atau per 1000 penduduk usia dewasa sebesar 10%. Kemudian ukuran yang keenam adalah ukuran kohor atau cohort. Ukuran kohor adalah peristiwa demografi yang terjadi pada suatu cohort, yaitu sekelompok orang yang mana memiliki kesamaan peristiwa kependudukan dan diamati dari waktu ke waktu. Artinya, ukuran kohor ini dilakukan pada sekelompok orang yang diamatin terus-menerus dari sejak peristiwa kependudukan yang kita amati. Contohnya adalah kohort kelahiran. Jadi kita mengamati sekelompok orang yang lahir dalam tahun dan periode yang sama hingga sampai kepada peristiwa di mana semua orang meninggal. Ini adalah definisi dari kohor secara teori. Kemudian ukuran yang ketujuh adalah ukuran periodik atau period measure. Nah, ukuran periodik itu adalah ukuran mengenai peristiwa yang terjadi dari sebagian penduduk maupun keseluruhan selama satu periode tertentu. Intinya adalah kita melihat suatu ukuran ini berdasarkan periode tertentu yang memang sudah kita tetapkan. Misalnya, angka kematian di Indonesia dalam tahun 2019. Artinya, kita melihat angka kematian sepanjang tahun 2019, sejak Januari hingga Desember 2019. Atau misalnya, angka kelahiran hidup di Indonesia dalam tahun 2019. Artinya, kita hanya melihat angka kelahiran yang terjadi sepanjang tahun sejak Januari 2019 hingga Desember 2019. Kemudian yang selanjutnya adalah incidence. Incidence ini adalah jumlah kejadian atau kasus baru selama periode tertentu. Contohnya, terjadi penambahan kasus COVID-19 pada hari ini sebanyak 25 orang. Itu artinya adalah kasus baru pada hari ini atau per hari ini sebanyak 25 orang. Kemudian yang terakhir adalah ukuran prevalensi. Ukuran prevalensi itu adalah penggabungan atau jumlah keseluruhan kejadian baik kasus baru maupun kasus lama pada periode waktu tertentu. Contohnya, jumlah kasus rubella di Ogan Ilir selama tahun 2019 sebanyak 25 orang. Artinya apa? Jumlah kasus yang ada di Ogan Ilir, kasus rubella di Ogan Ilir, itu sebanyak 25 orang merupakan gabungan dari kasus lama dan juga kasus baru. Baik, materi selanjutnya adalah sumber data kependudukan. Secara umum, sumber data kependudukan ada 3, yaitu sensus, survei, dan registrasi. Secara definisi, sensus adalah keseluruhan proses pengumpulan data, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah tertentu. Definisi yang berikutnya adalah sensus merupakan perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahunan. Dilakukan secara serentak dan bersifat menyeluruh dalam batas wilayah suatu negara untuk kepentingan demografi negara yang bersangkutan.
Nah, berdasarkan definisi-definisi yang sudah dijelaskan tadi, maka ada 3 dimensi di dalam metode sensus penduduk. Dimensi yang pertama adalah pencatatan. Di dalam sensus, pencatatan dilakukan terhadap semua orang yang tinggal di suatu wilayah. Jika kita melakukan sensus di Indonesia, artinya semua orang yang tinggal di wilayah Indonesia itu dilakukan pencatatan. Termasuk jika ada orang Indonesia yang tinggal di luar wilayah Indonesia tetapi masih memiliki paspor Indonesia, maka juga dicatat sebagai orang Indonesia. Kemudian yang kedua adalah jangka waktu. Sensus biasanya dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun sekali secara serentak. Secara internasional, sensus biasanya dilakukan pada tahun-tahun yang berakhiran angka 0. 2010, 2020. Kemudian cakupan wilayah. Secara cakupan wilayah, sensus itu menyakup seluruh wilayah atau meliputi batas suatu wilayah tertentu yang biasanya adalah merupakan suatu negara. Jadi sensus itu umumnya dilakukan dalam batasan negara. Nah, itu adalah dimensi-dimensi yang ada di dalam sensus penduduk. Kemudian, bagaimana sih pelaksanaan sensus di dunia? Sensus penduduk di dunia dimulai sejak tahun 3800 sebelum Masehi di kerajaan Babilonia. Kemudian tahun 3000 sampai 2500 sebelum Masehi di Cina dan tahun 2500 sebelum Masehi di Mesir. Kemudian selanjutnya pada abad ke-16 sampai abad ke-17 juga dilakukan sensus di Sisilia dan Spanyol. Nah, sensus yang sudah dianggap modern itu pertama kali dilakukan di negara Quebec tahun 1666, kemudian Swedia tahun 1749, Amerika Serikat tahun 1790 dan Inggris tahun 1801. Di Indonesia itu sendiri, sensus sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda, di mana ada kegiatan 5 tahunan atau quinquennial census sejak tahun 1880 sampai 1905. Nah, di dalam pelaksanaan sensus yang dilakukan pada zaman Belanda hanya terfokus kepada wilayah-wilayah tertentu yang masuk ke dalam wilayah jajahan Belanda. Tahun 1920, sensus telah dilakukan dengan sistem de jure. Kemudian tahun 1930 dengan sistem de facto di Pulau Jawa dan de jure di pulau lainnya. Jadi pada tahun 1930 sudah ada penggunaan metode sensus secara gabungan yaitu de facto dan de jure. Kemudian tahun 1961 setelah adanya kemerdekaan, sensus pertama kali itu dilakukan di Indonesia atas dasar keluarnya peraturan dari pemerintah nomor 6 tahun 60 dan nomor 7 tahun 60 yang mengatakan bahwa sensus harus dilakukan secara berkala dalam 10 tahun sekali. Di Indonesia pertama kali dilakukan sensus setelah kemerdekaan itu tahun 1961. Kemudian seiring berjalannya waktu, sensus di Indonesia, di antara dua sensus dilakukan juga yang namanya survei nasional seperti SUPAS. Fungsinya adalah untuk melengkapi data sensus. Setelah itu, sejak tahun 2000, sensus di Indonesia sudah mencakup seluruh penduduk di Indonesia. Sudah tidak ada lagi yang namanya sensus sampel. Kalau dulu sebelum tahun 2000, sensus sampel biasanya digunakan untuk menanyakan variabel-variabel spesifik tertentu. Tetapi sejak tahun 2000 semuanya ditanyakan data atau informasi-informasi yang sama. Nah, sejak tahun 2000 juga, variabel suku bangsa atau etnik itu ditanyakan langsung kepada si penduduk atau si unit yang dicacah atau dicatat. Secara umum, pencatatan dalam metode sensus ada dua, konsep de facto dan konsep de jure. Konsep de facto artinya pencacahan atau pencatatan itu didasarkan pada tempat di mana biasa seseorang menetap. Sedangkan konsep de jure, pencacahan itu didasarkan pada tempat di mana seseorang berada pada saat pencacahan. Nah, di Indonesia kita menggunakan gabungan terhadap dua konsep pencatatan ini, sehingga ada kalanya dicatat pada kondisi tertentu sebagai de facto,
tetapi ada pada kondisi penduduk tertentu mereka dicatat dengan sistem de jure. Misalnya, jika seseorang sudah tinggal di suatu wilayah yang bukan wilayah tempat tinggalnya yang ada di KTP selama lebih dari 6 bulan, maka dia akan dicatat sebagai de jure. Kemudian berikut ini adalah data-data yang dikumpulkan pada sensus penduduk pada tahun 2020. Jadi pada tahun ini kita kebetulan Indonesia melakukan sensus penduduk juga dengan sistem online. Nah, ada beberapa variabel yang ditanyakan di dalam sensus kali ini. Yang pertama, variabel individu. Ada 12 indikator mulai dari nama, nomor induk, alamat hingga ke status perkawinan. Kemudian variabel yang kedua adalah pekerjaan. Ditanyakan mengenai aktivitas yang biasa dilakukan, pekerjaan dan status pekerjaannya. Kemudian pada sensus 2020 ini juga ditanyakan mengenai variabel pendidikan. Dan yang terakhir adalah variabel perumahan. Pada penduduk ditanyakan status kepemilikan rumah, listrik hingga ke jenis lantai yang terluas di rumah penduduk tersebut. Berikutnya adalah faktor-faktor yang menentukan kualitas sensus penduduk. Yang pertama, kerjasama atau partisipasi masyarakat. Meyakinkan penduduk akan pentingnya atau akan manfaat dari hasil sensus untuk perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi para pencacah atau petugas sensus. Bagaimana caranya agar meyakinkan penduduk untuk mau dicacah atau mau berpartisipasi dalam proses pencatatan sensus penduduk. Kemudian yang kedua, kondisi geografis dan topografis. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi, ada mungkin daerah-daerah yang terisolasi atau daerah-daerah di pulau-pulau kecil di pedalaman yang tidak dapat dicapai oleh petugas pencacah. Nah, ini adalah salah satu faktor juga yang menentukan kualitas dari sensus penduduk. Yang ketiga adalah kualitas petugas. Kualitas petugas memegang peranan penting dalam menghasilkan data sensus penduduk yang berkualitas. Sehingga untuk mendapatkan kualitas petugas yang baik, maka perlu dilakukan yang namanya perencanaan, persiapan, dan pelatihan yang sempurna. Sehingga dengan kualitas petugas yang baik, maka proses pencacahan dalam sensus penduduk juga akan menghasilkan data yang baik dan valid. Yang keempat adalah kualitas penduduk. Seperti diketahui bahwa penduduk di suatu wilayah, bahkan di suatu negara, itu memiliki variasi-variasi terhadap tingkat pendidikan. Sehingga pemahaman responden atau penduduk terhadap pertanyaan sensus pun juga akan beragam. Sehingga menjadi sangat penting bahwa kita sebagai petugas sensus nantinya di lapangan itu mampu mengakomodir keberagaman dari responden tersebut. Selain itu, kejujuran dalam menjawab pertanyaan juga mempengaruhi kualitas data sensus. Kemudian, kesalahan pelaporan, misalnya umur. Seringkali jika di desa atau di wilayah-wilayah yang mungkin jauh dari perkembangan teknologi, masyarakatnya tidak mengetahui secara pasti atau tidak mengingat secara pasti umurnya saat ini karena tidak adanya catatan kelahiran yang mereka miliki, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan pelaporan, misalnya umur, atau yang di dalam istilah kependudukan disebut dengan content error. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi kualitas sensus adalah perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian kelebihan dari metode sensus apa sih? Ada 3 kelebihan dari metode sensus. Yang pertama, hasilnya lebih akurat. Karena apa? Karena sensus itu mencatat semua penduduk, bukan melakukan sampling. Kemudian yang kedua, terbebas dari kesalahan sampling. Karena kita tahu terkadang di dalam melakukan sampling, pengambilan sampel, ada kalanya penduduk-penduduk atau karakteristik-karakteristik tertentu dari penduduk yang tidak terdata atau tidak terukur melalui sampling. Kemudian yang ketiga adalah hasil sensus dapat digunakan sebagai kerangka sampel induk untuk kegiatan survei. Jadi di Indonesia ada yang namanya SUPAS. Nah, SUPAS ini bisa menggunakan kerangka sampel yang ada di dalam sensus. Karena sensus memuat seluruh data penduduk yang ada di wilayah atau negara tersebut.
Kemudian apa kelemahan dari metode sensus? Yang pertama adalah biayanya sangat mahal. Ya, kita tahu bahwa sensus mencakup seluruh wilayah suatu negara dengan mengukur atau mendata semua penduduk yang ada di wilayah negara tersebut. Jadi pasti dipastikan bahwa biayanya pasti akan sangat mahal. Kemudian yang kedua, non-sampling error lebih besar, seperti content error, terlewat atau terhitung ganda. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan yang mungkin saja dapat terjadi pada pelaksanaan sensus. Misalnya ketika petugas sensus datang ke rumah seseorang, ke rumah responden tersebut sedang tidak ada di rumah. Ketika didatangi lagi juga tidak ada di rumah, sehingga responden tersebut tidak terdata atau tidak tercacah di dalam sensus. Atau terhitung ganda, misalnya seorang responden asalnya dari Sumatera Selatan, tetapi pada saat pelaksanaan sensus dia sedang ada pekerjaan atau dia sedang bekerja di Jakarta. Pada saat sensus dia terhitung di Sumatera Selatan dan mungkin saja dia juga terhitung di daerah Jakarta, sehingga terjadi perhitungan ganda. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah cakupan variabelnya terbatas karena keterbatasan jadwal sensus. Jadi untuk mengukur atau untuk mencacah seluruh penduduk di suatu negara tidak mungkin kita mengukur variabel yang banyak atau variabel yang cukup luas, sehingga biasanya sensus itu hanya mencakup variabel-variabel tertentu saja seperti variabel kelahiran, kematian, demografi. Jadi hal-hal yang umum untuk di demografi atau data-data vital, statistik vital dalam demografi. Kemudian yang keempat adalah kesalahan yang sulit diperbaiki, karena ketika sudah terjadi kesalahan pencatatan biasanya kita tidak mudah untuk mendatanya kembali, apalagi skala data yang digunakan dalam sensus ini adalah skala data yang sangat luas, yaitu seluruh penduduk di suatu negara. Sumber data kependudukan yang kedua adalah survei. Secara definisi, survei adalah suatu kegiatan atau metode pengumpulan data melalui sebuah pengamatan terhadap sebagian elemen atau unit dari populasi. Atau survei adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan suatu metode pengumpulan data. Artinya, survei itu hanya mengambil sebagian dari sebuah populasi, jadi berbeda dengan sensus. Menurut cakupannya, survei di Indonesia itu ada dua, survei nasional dan survei regional. Survei nasional adalah survei yang skalanya nasional dan biasanya banyak dilakukan oleh BPS sebagai badan atau lembaga pemerintah yang menaungi proses-proses pencatatan statistik atau kependudukan di Indonesia. Contoh survei nasional misalnya adalah Susenas, Sakernas. Kemudian yang kedua adalah survei regional. Survei regional itu adalah survei yang dilakukan pada wilayah yang terbatas seperti kota, kabupaten, atau provinsi. Contohnya misalnya, survei kecacingan yang hanya dilakukan pada beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Atau survei stunting misalnya, yang mungkin hanya dilakukan pada beberapa kabupaten saja di Sumatera Selatan. Nah, ini yang dinamakan dengan survei regional. Secara umum, perbedaan antara sensus dan survei itu meliputi tiga hal. Yang pertama adalah secara cakupan. Kalau sensus mencatat atau mencacah seluruh penduduk, survei dia hanya sebagian atau sampel dari suatu penduduk. Kemudian yang kedua, fleksibilitas pelaksanaan. Sensus itu dilakukan secara berkala, periodik, biasanya 10 tahun sekali. Kalau survei dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan yang ketiga adalah topik yang dikumpulkan. Kalau sensus, topiknya terbatas, biasanya hanya sebatas demografi dan sosek secara umum. Sedangkan kalau survei, topiknya bervariasi, spesifik sesuai kebutuhan. Misalnya, survei kecacingan, kita fokus spesifik kepada hal-hal yang menyangkut kepada permasalahan kecacingan. Survei stunting misalnya, kita fokus kepada kejadian stunting. Apa kelebihan survei?
Jadi ada beberapa kelebihan survei. Yang pertama, biaya yang digunakan untuk survei itu lebih hemat dibandingkan sensus karena survei biasanya hanya mengambil sebagian dari populasi. Kemudian hemat waktu dan tenaga. Yang ketiga adalah kegiatan survei lebih mudah diawasi karena biasanya hanya fokus kepada beberapa hanya kepada sebagian masyarakat atau sebagian penduduk saja. Kemudian yang keempat, non-sampling error cenderung lebih kecil. Karena apa? Potensi untuk terjadi pencatatan ganda atau terlewat itu sangat kecil karena biasanya di dalam survei itu respondennya sedikit atau respondennya itu adalah hanya sebagian dari populasi yang ada. Kemudian yang kelima adalah cakupan variabel data yang dikumpulkan biasanya lebih luas. Jadi peneliti atau yang merancang survei itu bisa menambahkan variabel-variabel yang dirasakan dibutuhkan terhadap tujuan pelaksanaan survei. Dan yang keenam adalah kesalahan dapat diatur dan diukur. Selain kelebihan-kelebihan survei, ada juga kelemahan yang dimiliki survei. Yang pertama, hasil dari survei merupakan estimasi. Jadi, mungkin saja terjadi kesalahan dalam melakukan pengumpulan data sehingga data hasil survei atau estimasi dari hasil survei itu tidak sama dengan data sesungguhnya di populasi. Kemudian yang kedua adalah pengambilan sampel memerlukan kerangka sampel. Nah, kita ketahui bahwa untuk membuat kerangka sampel itu dibutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu biasanya kalau survei-survei nasional yang dilakukan itu menginduk kepada kerangka sampel yang dihasilkan dari data sensus penduduk. Yang ketiga adalah terdapat kesalahan sampling. Nah, ini berkaitan dengan yang pertama tadi bahwa ada kalanya kemungkinan terjadi kesalahan pada saat melakukan pengumpulan data atau pada saat memilih responden yang diikut sertakan di dalam survei sehingga terjadi kesalahan sampling. Nah, yang ketiga ini adalah sumber data kependudukan yang berasal dari registrasi. Secara definisi, registrasi adalah kumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwa lahir dan mati serta kejadian penting yang merubah status sipil seseorang sejak dia lahir sampai dia meninggal. Status vital atau statistik vital adalah data yang berhubungan dengan kehidupan seseorang. Jadi kalau di dalam demografi kita mengatakan statistik vital, maka yang dimaksud itu adalah kelahiran, kematian, perkawinan, pengangkatan anak, dan perpindahan atau migrasi. Kemudian definisi yang lain mengenai registrasi itu adalah kegiatan pencatatan mengenai kelahiran hidup, kelahiran mati, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, termasuk pengakuan, pengesahan, pembatalan, dan perpisahan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, ini adalah definisi registrasi vital menurut PBB. Tidak ada informasi mengenai migrasi dari definisi PBB, sehingga di Indonesia kita mempunyai definisi dari registrasi sendiri di mana kita memasukkan variabel migrasi atau perpindahan penduduk di dalam registrasi di Indonesia. Karakteristik registrasi yang pertama adalah memberikan gambaran tentang perubahan penduduk secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif penduduk untuk melapor. Nah, jadi berbeda dengan sensus di mana penduduknya bersifat pasif, tetapi di dalam registrasi penduduk yang harus lebih aktif untuk melapor kepada lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah yang melakukan registrasi. Kemudian yang ketiga adalah dicatat oleh instansi atau badan yang berbeda. Jadi di Indonesia untuk pencatatan register kelahiran dicatat oleh lembaga tertentu, kemudian register data kesehatan itu dicatat oleh lembaga-lembaga tertentu. Jadi banyak sekali badan atau instansi-instansi pemerintah yang mencatat registrasi di Indonesia, sehingga tidak satu pintu, masih belum satu pintu pencatatan registrasi di Indonesia atau registrasi vital di Indonesia. Nah, ini adalah sejarah registrasi di Indonesia. Jadi di Indonesia registrasi vital itu pertama kali sudah dilakukan sejak zamannya si Raffles tahun 1785. Kemudian pada zaman Belanda registrasi juga telah dilakukan tetapi masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, biasanya hanya terbatas pada kelompok masyarakat Eropa. Kemudian yang ketiga adalah registrasi di Indonesia secara resmi itu mulai dilakukan pada tahun 1977. Ini adalah sejarah singkat mengenai registrasi di Indonesia.
Nah, ini adalah instansi-instansi pelaksana registrasi di Indonesia. Jadi, teman-teman bisa melihat bahwa beberapa instansi itu mencatat registrasi-registrasi tertentu. Jadi belum satu pintu pencatatan registrasi yang ada di Indonesia. Kalau kita mau mencatatkan kelahiran, maka kita harus ke kantor catatan sipil. Kalau kita mau melakukan pencatatan melalui buku nikah, maka kita ke kantor Departemen Urusan Agama. Kalau misalnya kita mau melaporkan surat perpindahan domisili atau surat lapor pindah misalnya, maka itu ada di departemen di Depdagri seperti itu, atau Departemen Dalam Negeri, sehingga memang data-data registrasi vital masih terpisah-pisah. Jadi butuh usaha dan ekstra tenaga juga ketika kita ingin mengumpulkan data registrasi yang mencakup keseluruhan. Syarat dari metode registrasi yang baik menurut PBB ada 7. Yang pertama adalah adanya aturan yang memaksa penduduk untuk melapor. Karena apa? Registrasi itu karakteristiknya penduduknya aktif. Sehingga jika tidak ada aturan yang memaksa mereka melapor, maka penduduk tidak akan melapor. Kemudian yang kedua dilaksanakan oleh badan pemerintah. Jadi karena registrasi ini mencatat data-data statistik vital, maka ada baiknya bahwa registrasi itu dilakukan oleh badan pemerintah yang memang benar-benar kompeten di bidangnya. Yang ketiga adalah ada sanksi hukum. Jadi karena sifatnya tadi, balik lagi bahwa registrasi sifatnya adalah, cirinya adalah populasi atau penduduknya, respondennya itu harus aktif, maka dengan adanya sanksi hukum maka akan mendorong penduduk tersebut untuk aktif melaporkan data registrasi mereka. Kemudian yang keempat ada petugas yang melakukan pendaftaran. Yang kelima keterangan yang dilaporkan. Harus jelas keterangan yang dilaporkan mengenai apa. Apakah kelahiran atau kematian atau perkawinan misalnya, atau perpindahan tempat tinggal atau apa. Yang keenam, pelaporan kelahiran dan kematian. Nah, ini menjadi hal yang penting. Jadi, pelaporan kelahiran dan kematian adalah statistik vital, sehingga harus dicatat tanggal kejadian dan tanggal si penduduk melaporkan. Kemudian yang ketujuh, proses tabulasi dan penyajian data. Adanya aturan mengenai prosedur pelaporan dan penyajian data statistik, sehingga registrasinya akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang tepat dan valid, seperti itu. Kelemahan dari registrasi, sistem pencatatan yang berlaku tidak dilaksanakan dengan baik, maka data yang dihasilkan juga akan berkualitas rendah. Itu adalah kelemahan dari registrasi. Sedangkan keuntungannya adalah kita dapat mengetahui perubahan penduduk dari setiap waktu dan biayanya lebih murah. Tetapi masalahnya untuk di Indonesia itu sendiri, karena partisipasi aktif masyarakat belum terlalu tinggi, sehingga sulit untuk menjadikan registrasi sebagai salah satu sebagai sumber data yang cukup dipercaya, karena tidak cukup representatif atau tidak cukup memberikan gambaran terhadap kejadian atau statistik vital yang terjadi di masyarakat, karena tadi partisipasi penduduk itu masih sangat rendah sekali. Nah, topik yang ketiga adalah evaluasi data. Jadi ada beberapa kesalahan umum yang biasanya terjadi dalam proses pencatatan data kependudukan. Yang pertama adalah kesalahan pelaporan atau content error. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan kecakupan pencacahan penduduk atau coverage umur. Dan yang ketiga adalah kesalahan ketepatan pelaporan. Kesalahan pelaporan misalnya terjadi pencatatan ganda karena seseorang tidak tinggal di wilayah yang ada di dalam KTP-nya misalnya. Kemudian kalau kesalahan pencakupan atau kesalahan kecakupan penjajahan penduduk, coverage umur misalnya, sulitnya untuk mengkategorikan kematian bayi. Mana kematian bayi yang terjadi di bawah 28 hari, kematian di atas 1 tahun, atau di bawah 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan ketepatan pelaporan. Jadi ini misalnya ada bayi yang dilaporkan telah bersekolah, atau misalnya ada anak perempuan yang dilaporkan melahirkan. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan dalam ketepatan pelaporan. Evaluasi data secara sederhana antara lain membandingkan data penduduk yang diperoleh dengan data secara teoritis, misalnya penduduk stasioner. Apa itu penduduk stasioner?
biasanya penduduk stasioner itu adalah suatu keadaan di mana tingkat kelahiran dan tingkat kematian itu seimbang atau tetap. Nah, ini biasanya terjadi di negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, di mana ciri-cirinya adalah penduduk pada tiap kelompok umur itu hampir sama. Nah, ini yang bisa kita gunakan dalam melakukan evaluasi data. Yang kedua adalah membandingkan data dengan daerah lain yang punya karakteristik yang sama. Misalnya kita melakukan pencatatan di daerah Kabupaten Ogan Ilir yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kita bisa membandingkan dengan data Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ada di Sumatera Selatan misalnya. Yang ketiga adalah membandingkan data yang berbeda tujuan. Misalnya, kita melakukan sensus penduduk, kita bisa membandingkan bukan sensus penduduk, tapi kita misalnya melakukan survei penduduk untuk tujuan tertentu. Kita bandingkan dengan data dari hasil survei untuk calon pemilihan umum. Nah, ini biasanya juga memuat data-data kependudukan, ya kan? Jadi kita bisa membandingkan data tersebut. Atau yang keempat, memeriksa langsung ke lapangan. Misalnya melakukan survei pasca pencacahan, dan ini biasanya membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang juga tambahan gitu ya, dibandingkan jika kita melakukan secara perbandingan data yang 3 tadi. Baiklah, yang selanjutnya adalah data umur. Jadi di dalam data kependudukan, umur dan jenis kelamin ini adalah variabel yang penting gitu ya. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui kesalahan dalam pelaporan umur. Yang pertama adalah membandingkan data umur dengan suatu model penduduk tertentu, menyelidiki data atau melakukan analisis rasio dari penduduk menurut struktur umur, atau melakukan pengukuran tingkat kecermatan umur dengan rata-rata atau indeks tertentu. Cara memperbaiki data umur yang paling sederhana atau yang paling umum dilakukan adalah dengan cara membuat piramida penduduk dengan pengelompokan 1 tahunan, sehingga kita bisa melihat distribusi penduduk atau jumlah penduduk pada tiap kelompok umur per 1 tahunnya. Jadi misalnya mulai dari kelompok 0 tahun, 1 tahun, 2 tahun, kelompok umur 3 tahun, dan seterusnya. Kemudian pada data jenis kelamin, cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki data jenis kelamin adalah dengan melakukan perhitungan rasio jenis kelamin. Biasanya kita di dalam kependudukan atau data demografi memiliki teori-teori atau ukuran-ukuran rasio jenis kelamin tertentu untuk suatu wilayah. Nah, dengan ukuran rasio jenis kelamin ini kita bisa membandingkan apakah kira-kira data yang kita dapatkan melalui proses pengumpulan data kependudukan yang kita lakukan itu representatif atau sesuai dengan data yang ada di populasi. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.